Salam saudara-saudara terkasih, ketemu lagi dengan saya Pendeta Ricardo. Gema hari ini kita sampai di 1 Samuel pasal 13. Bagaimana lewat pasal ini Tuhan menyatakan dirinya, belajar banyak hal tentang buruknya karakter pemimpin bangsa Israel pada waktu itu yang bernama Saul. Nah, di ayat 2 kita sudah melihat bagaimana Saul berinisiatif memilih. Dan ini kontras dengan apa yang sudah diajarkan Tuhan lewat nabi, lewat hakim-hakim pada waktu itu. Samuel, dia telah mengajarkan juga kepada Saul untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Tetapi di ayat kedua ini, Saul berinisiatif memilih sendiri. Tidak ada pernyataan Tuhan bagaimana cara memilih, berapa besar jumlahnya, dan lain sebagainya. Saul berani memperalat Allah. Saul menyingkirkan bahwa dirinya adalah alat Tuhan. Tetapi kali ini Saul berani memperalat Allah. Lalu yang kedua, di ayat ketiga dan keempat, Yonatan perang kemudian menang. Tetapi apa yang terjadi? Saul memerintahkan untuk ditiupnya trompet, sangkakala tanda kemenangan. Dan ayat 4 menyatakan, sehingga orang tahu yang menang itu adalah Saul. Jadi yang pertama, Saul memperalat Allah, dia memperalat Tuhan, Saul memperalat Allah Yahweh. Tapi yang kedua juga, Saul berani memperalat sesamanya. Untuk apa kesemuanya itu? Jelas bahwa semuanya itu untuk supremasi, untuk kepentingan, untuk nama, untuk pamor, untuk harga diri, untuk agenda, untuk program pribadi seorang Saul. Saudara-saudara terkasih, kali ini kita akan melihat lagi bagaimana kelanjutan dan selanjutnya yang kita lihat di 1 Samuel pasal 13 ini. Kemudian rakyat itu, umat Tuhan itu, Israel, mengalami kesesakan yang amat sangat. Mereka ketakutan. Bangsa besar umat pilihan Tuhan itu dinyatakan di ayat 5, ayat 6, kemudian ayat 7 dan selanjutnya. Mereka ketakutan, mereka pontang-panting. Dan ayat ke-8, kepicikan seorang pemimpin seperti Saul makin terlihat. Dia mengambil alih apa yang biasa dilakukan oleh abdi Tuhan, oleh nabi Allah, oleh hakim pada waktu itu, yakni Samuel. Ayat ke-8, dia mengambil alih karena tidak lagi melihat bahwa Allah mereka adalah Allah perjanjian. Dia singkirkan itu. Lewat 7 hari, kemudian Saul mengambil alih yang harusnya dilakukan oleh Samuel. Hamba Tuhan itu disingkirkan olehnya. Aku lebih penting, aku lebih memiliki otoritas. Itu yang ada di benak Saul. Ayat 9, bawalah kepadaku korban bakaran. Dan selanjutnya, wow, Saul berani sekali. Selain dia memperalat Allah, dia memperalat sesamanya. Dia juga berani memperalat hamba Allah yang Tuhan percayakan menjadi mentornya pada waktu itu. Nah, kalau melihat seperti ini, akhirnya beralasan sekali kenapa kemudian bangsa Israel itu hancur, tunggang langgang, sampai dikatakan di ayat 19 sampai 22, alat perang pun bangsa demikian besar, saudara-saudara, nggak bisa membuatnya. Untuk mengasahnya pun mereka bergantung kepada musuh mereka, yakni Filistin. Berarti alat perang Israel pada waktu itu made in Filistin, made in musuhnya. Nggak kebayangkan Indonesia perang lawan Malaysia, tapi alat perang kita made in Malaysia. Saya berdoa ini tidak terjadi. Tetapi bangsa Israel di bawah kepemimpinan Saul yang baru 2 tahun menjadi raja, menjadi pengalaman kehancuran kehidupan mereka. Ironis sekali. Dalam hidup kita juga seperti itu. Ada 3 hal penting. Mari kita diingatkan dengan 1 Samuel pasal 13 ini. Jangan sekali-kali memperalat Allah. Kita mungkin kadang mengatakan, I love you Jesus. Tapi itu hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kedua, jangan memperalat sesama manusia.
Dan yang ketiga, jangan memperalat abdi-abdi Allah, hamba-hamba Allah, atau mungkin orang-orang yang mengasihi kita dengan kasih yang tulus. Jangan kita peralat dia demi kepentingan kita. Mungkin kita sebagai suami kadang-kadang memperalat istri kita juga tanpa kita sadari. Kita puji-puji dia karena kita ada kepentingan berhubungan dengan kedagingan kita. Kita sebagai anak, kita puja-puji, kita sanjung-sanjung orang tua kita, tetapi ada kepentingan-kepentingan pribadi. Bukankah ini juga telah memperalat orang tua kita, partner bisnis kita? Kita puja-puji supaya kita ada kepentingan pribadi. Pola memperalat Tuhan, memperalat orang lain telah menjadi tren di banyak gereja dimanapun berada saat ini, di muka bumi ini. Dari daerah yang paling primitif sampai daerah paling maju di muka bumi ini. Sehingga gereja banyak mengalami kegoncangan. Tapi kita tidak heran, Saul telah melakukan itu. Menjadi penting bagi kita sebagai gereja yang terus kita gumuli, dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya sikap ini kita jauhi dan betul-betul karakter kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala hal. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bijak dalam mengambil keputusan, dalam bersikap di gereja, di bisnis, di pelayanan, di tengah keluarga, dimanapun kami berada. Demi nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Satu kalimat lagi. God bless you.